Di Indonesia ini masih banyak sisa-sisa peninggalan ya ajaran dahulu ya, yaitu animisme, dinamisme, Hindu, Buddha dan sebagainya, sehingga bercampur ke dalam ajaran-ajaran orang Islam. Inilah yang harus senantiasa kita bersihkan, karena inti dari ajaran Islam ini adalah akidah. Ya, kalau akidah kita rusak, ya maka agama Islam, ajaran Islam kita menjadi rusak, karena dia pondasi. Jadi ibarat bangunan, kalau pondasinya rusak, ya rapuh, hancur, maka akan runtuh bangunan tersebut. Ya, di mana masih banyak yang memiliki ya kepercayaan kepada hal-hal yang gaib, tapi tidak berdasarkan kepada dalil yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena perkara gaib ini adalah perkara yang harus jelas datangnya dari Allah dan Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Jin, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alimul ghaibi." Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada yang dia ridhoi dari rasul, dari para rasul. Kalau kita meyakini hal gaib itu harus jelas dasarnya, apakah ada di dalam Al-Qur'an ya ataupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan hadisnya pun harus dipastikan kesahihannya. Kalau kita meyakini hal gaib tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya ini adalah sangat berbahaya ya, bagi akidah kita. Ya, kenapa? Karena meyakini hal gaib yang tidak ada dasarnya ya dari Allah dan Rasulnya, itu termasuk bagian dari kesyirikan, minimal syirik kecil. Makanya Rasul dalam banyak hadis ya melarang ya tahayul, khurafat. Tahayul itu kan kepercayaan yang dianggap ya ada kalau kamu begini bakal begini ya. Ada kepercayaan. Ya kenapa dia disebut syirik, minimal syirik kecil? Ya karena berarti dia merampas ya salah satu yang menjadi hak Allah dalam mengetahui hal yang gaib. Karena itu adalah hak ketuhanan. Allah saja yang memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang gaib itu. Sehingga kalau orang meyakini tanpa dasar yang jelas dari Allah ya dan yang disampaikan kepada Rasulullah, berarti dia merampas hak ketuhanan Allah di dalam mengetahui hal yang gaib. Ya, dan maksimalnya tentu syirik besar. Ya, apa bedanya syirik kecil dan syirik besar? Ya, kalau syirik kecil itu disebut kecil bukan berarti kecil dosanya. Syirik kecil itu dosa besar, karena syirik itu dosa paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Hanya bedanya kalau syirik kecil orang tersebut masih muslim, tidak keluar dari Islam. Sedangkan kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Ya, kalau misalnya pengetahuan terhadap yang gaib itu meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ya, misalnya meyakini di alam ini ada wali-wali yang mengatur, yang ikut mengurus alam, berarti ini menyekutukan Allah. Padahal dalam tauhid kita itu harus meyakini yang mengatur alam ini hanya Allah. Karena ada sebagian orang yang ngaku muslim, oh ada wali ini, penunggu itu. Ini jelas adalah syirik besar. Ya, yang membuat pelakunya keluar dari Islam.
karena itu kita jangan terbawa ya, karena di Indonesia ini banyak begitu mudah percaya orang menyampaikan hal gaib tapi tidak ada dasarnya di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.